Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita tetap mengarahkan hidup kita, pandangan kita kepada Tuhan. Seperti apa yang Paulus katakan, aku melupakan semua yang ada di belakangku. Yang di belakangnya ada sukses, ada kegagalan, ada banyak hal yang telah terjadi. Tapi dia mengarahkan diri kepada panggilan Tuhan. Karena itu mari kita isi hari ini dengan saat teduh kita dari kitab Bilangan. Pasal 14 ayat 1 mulai sampai pasal 15 ayat 16. Dan di perjanjian baru kita baca kitab Markus pasal 14 ayat 53 sampai 72. Dan kitab Mazmur kita baca pasal 53 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Dan hikmat Tuhan hari ini kita baca dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-4. Kita masih terus belajar menang di dalam setiap proses yang terjadi dalam hidup kita. Di Ayub pasal yang ke-23 ayat 10 sampai 12 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Kita lihat bahwa Ayub mengatakan bahwa ketika dia menghadapi situasi seperti menghadapi masuk di dapur emas, dia muncul seperti emas. Ya, walaupun itu panas pasti. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Nah, ini penting. Biasanya waktu kita menghadapi proses-proses yang terjadi, kita keluar. Kita kedagingan. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Daud berkata, ya Tuhan, kutaruh firman-Mu dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa. Jadi kecenderungan kita ketika kita menghadapi proses firman Tuhan, tidak kita simpan dalam hidup kita. Maleakhi 3:3 berkata, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita lihat bahwa Tuhan benar-benar seperti orang yang membersihkan, memurnikan emas dan perak. Tentu hasilnya adalah butuh yang namanya api panas tertentu. Karena itu kita belajar bahwa cara untuk kita bisa menang, langkah-langkah untuk kita menang dalam proses Tuhan, kita sudah belajar pentingnya kita mengenali kebenaran Tuhan. Lalu kita belajar untuk mengenali diri kita, mengenali diri sendiri. Dan kita perlu mengenali siapa yang kita senangkan. Kita perlu jadi seorang tentara yang tidak boleh memusingkan diri kita dengan apapun, kecuali kita fokus bagaimana kita menyenangkan komandan kita. Dan saat ini kita ingin belajar ya bagaimana kita perlu mengenali panggilan unik hidup kita, mengenali calling Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara ingin menang menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini, kita perlu mengenali betul-betul panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Yohanes 8 ayat 14 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kita perlu mengetahui ya bahwa Yesus atau prinsip ini, ayat ini, dia mengetahui apa yang hendak dia capai, apa yang hendak dia lakukan. Jadi saudara harus tahu dari mana mau kemana dan apa yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus berkata, aku tahu dari mana aku datang dan aku tahu kemana aku pergi. Jadi saudara, jika kita tidak memahami ini, merencanakan hidup kita dan menetapkan prinsip-prinsip prioritas apa yang harus kita lakukan, maka kita akan selalu terbawa. Jadi saudara harus tahu mana yang penting, yang nggak penting, mana yang serius, yang tidak boleh ditunda-tunda harus kita lakukan. Kita harus ngerti ini. Kalau nggak, hidup kita akan mengalir saja seperti air. Kemana angin, kita ikutin. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, harus jelas. Kalau nggak, kita akan selalu tertekan, ditekan untuk melakukan apa yang mereka, dunia anggap penting. Dan kita terbawa arus akhirnya. Nah, ini persoalan kita. Karena itu, dari mana aku datang, kemana aku pergi, Yesus jelas sekali. Dia memahami betul identitas dirinya, dia mengerti destininya, dan dia mengetahui apa yang mau dia capai sementara dia ada di dunia. Saya berdoa supaya saudara bisa mengerti ini, sehingga ketika satu hari dia mau dijadikan raja, dia berkata, ayo mari kita pergi
dari satu desa ke desa, ke kota, karena untuk itulah aku datang, yaitu untuk memberitakan Injil. Jadi dia tahu betul apa yang dia mau lakukan. Saya berdoa bahwa saudara, kita bukan melakukan hanya sekedar apa yang kita kerjakan sebatas manusia pada umumnya, makan, minum, ya, dapat uang, punya jabatan, pangkat. Enggak. Yesus kalau mau jadi raja pada masa itu dia pasti menang, terpilih. Makanya banyak raja pada masa itu merasa tersaingi. Kenapa? Tapi dia menghindar. Untuk itulah aku dipanggil. Jadi dia tahu betul-betul ada padaku makanan yang lain, yaitu jiwa-jiwa. Bagaimana dia hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi setiap hari kita perlu hidup dengan berdasarkan prioritas. Ya. Kita mengutamakan apa yang harus kita lakukan atau kita mengikuti arus dunia ini. Kita selalu diperhadapkan kehidupan atau kematian. Kita selalu diperhadapkan untuk memilih. Saya berdoa supaya saudara bisa memilih yang terbaik, yang paling benar, yaitu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan. Jadi nggak ada opsi lain, nggak ada pilihan lain, selain kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Jadi selama kita ada di dunia, Tuhan mau kita hidup dalam desain yang sudah Dia siapkan. Karena itu kita harus mengerti apa yang mau kita capai, apa yang mau kita lakukan. Jadi kita harus memutuskan sendiri apa yang penting dalam hidup kita. Kita nggak bisa membiarkan orang lain yang menentukan kita. Ya, kita bisa saja hidup, ya, saudaraku, setiap hari berpikir, apakah aku benar-benar sudah menghasilkan sesuatu? Aku sudah menghabiskan atau kita menghabiskan banyak energi dan melakukan banyak hal, tetapi kita tidak menghasilkan sesuatu yang penting, terpenting yang memang Tuhan mau. Jadi kesibukan, bisa saja kita sibuk tapi nggak produktif. Ya, kita melakukan banyak segala sesuatu, menabur, tapi tidak menuai. Kita makan tapi nggak kenyang, minum nggak pernah puas. Kita menabung, ya, tapi nggak pernah selalu bocor gitu. Jadi jangan sampai kita kelihatannya melakukan ini dan itu dalam hidup ini, tapi ternyata dalam kekekalan kita kosong. Satu hari di zaman Daniel, raja melihat ada tangan yang menulis tekai menai uparsin. Ya, ditimbang ternyata kosong. Karena itu kesibukan itu tidak selalu menunjukkan bahwa kita produktif. Jadi bisa saja kita sibuk sepanjang waktu, tapi nggak ada apa-apa gitu, kosong. Jadi kita butuh persiapan. Dengan kata lain, kita harus persiapan. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan mengikuti pergerakan dari pikiran kita sendiri. Karena itu kita perlu pengaturan dan persiapan hidup kita. Karena satu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Karena itu kita perlu mengenal siapa diri kita, siapa yang hendak kita senangkan, dan apa yang hendak kita capai. Memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Hidup kita jadi lebih sederhana. Karena itu sediakan waktu setiap hari, beberapa menit untuk ngobrol dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, cermati jadwal kita, putuskan apa yang benar-benar, ini yang benar, ini yang baik, ini yang harusnya kita lakukan. Ya, jadi karena itu kita harus tahu target apa yang harus kita kerjakan. Itu yang akan menolong kita menang atas setiap proses kehidupan kita ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kemurahan, untuk anugerah, untuk kebaikan, untuk kemurahan-Mu. Ajar kami, mata hati kami terbuka sehingga kami betul-betul mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, dan kami tahu apa yang harusnya kami lakukan selama kami hidup, ya, baik itu ada di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di gereja, dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Kami punya kejelasan sehingga kami tahu apa yang kami lakukan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.